Pemirsa, kalau artis kelasnya Melly Goeslaw pun bisa bercerita yang memprihatinkan begitu, saya tidak bisa bayangkan pekerja seni yang kelasnya di bawah Melly Goeslaw, apalagi yang baru dari kafe ke kafe, dan yang sementara sekarang ini sebuah kafe ditutup dan saya tidak tahu nasib mereka seperti apa. Tapi dalam hidup selalu ada yang di atas kita dan juga ada yang di bawah kita. Yang di bawah yang dulunya hampir-hampir miskin atau di atas miskin, sekarang udah jadi miskin. Gak bisa dibayangkan lagi yang selama ini sudah miskin dan sekarang semakin miskin. Dan apa yang terjadi sama mereka, dan karena itulah malam ini kita mengangkat soal bansos. Karena ada janji dari pemerintah memberikan 600.000 sebulan kepada mereka yang terdampak dan juga mereka yang selama ini tercatat betul sebagai orang miskin. Dan bersama kita ada 3 warga di sini yang ingin saya wawancarai apa yang terjadi sama mereka dan bagaimana dengan bansos ini yang kabarnya dari sekian banyak yang dijanjikan dan lebih banyak lagi warga yang sampai hari ini tidak menerima. Ada warga yang dari pemerintah kota tidak dapat, dari pemerintah pusat juga belum menerima, dan ada yang datanya hilang, ada yang datanya ada tapi dia tidak menerima walaupun sudah menanya ke RT, ke RW. Dan ada juga yang sebaliknya, bahwa ada orang yang sudah meninggal masih tercatat menerima bansos. Bahkan orang-orang yang tidak harus dikasih, katakanlah cukup berada, juga diberi bansos. Bahkan saya pekan lalu juga mengatakan, setelah saya menyumbang sebetulnya untuk warga yang di luar kompleks saya, tiba-tiba saya malah dapat kiriman 4 kilogram beras dari RT saya. Dan itu kalau bagi saya lucu sekali, dan saya suruh berikan kepada yang lebih berhak. Dan tentu saja ada yang berhak yang tidak menerima. Dari 34 orang tadi saya wawancarain office boy dan satpam di kantor saya, baru 7 orang yang menerima bansos. 14 diantaranya walaupun mereka semua adalah warga DKI tidak menerima, bahkan 7 di antara 14 itu tidak terdaftar di RT dan RW. Semalam juga saya menanyai 3 orang pelayan di kantor teman saya. Satu tinggal di Tangerang, yang satu tinggal di Jakarta Barat, yang satu juga di daerah Jakarta Selatan sana. 2 diantaranya tidak menerima dan tidak mendapatkan. 1 diantaranya dapat tapi berasnya 2 kilo dan beras kuning. Inilah yang dialami oleh masyarakat bawah. Makanya kita tampilkan temanya, kisruh bansos sengkarut antara pusat dan daerah. Dan saya akan mulai dengan warga DKI Jakarta, Iis. Iis, ya, bisa Pak ceritakan di mana tinggal? Saya tinggal di Jakarta Pusat, cuman KTP saya tuh KTP Jakarta Barat, Pak. Jadi waktu pas saya nanya ke RT,
Pak gimana Pak, saya kan KTP Jakarta Barat, saya bilang gitu, bisa nggak Tunggu saya dulu, Is tinggal sama siapa? sama suami? Suami, Iya. ada anak. Ada Pak. Berapa orang anaknya? Anak sih sebenarnya 5, cuman yang 4 di kampung, yang ikut saya 1 di sini. Anaknya ikut 1. Iya. Terus ibu kerja selama ini? Sebelumnya saya kerja Pak, kerja rumah tangga, cuman karena saya sering sakit-sakitan, jadi saya berhenti. Sekarang nggak ada kerja. Nggak ada kerja. Suami kerja apa? Suami itu sih kuli bangunan, cuman kalau lagi kuli bangunan nggak ada, dia nyerpin dagang sama temennya, dagang pempek. Kadang-kadang ikut dagang, cuman kalau misalkan temennya lagi dipakai gerobaknya, dia nyari itu lagi, bangunan lagi gitu Pak. Lah yang terjadi sekarang ini apa? Apakah bangunan nggak ada pekerjaan? Semenjak corona ini, jadi bos yang dagangannya kan langsung pulang ke kampung. Jadi nggak bisa dagang, terus kerja bangunan pun diliburin, nggak bisa kerja juga. Nggak bisa kerja, nggak bisa dagang juga sih Pak. Kerja buruh bangunan itu harian? Harian. Jadi tidak ada gaji bulanan atau Nggak apa? ada, itu jadi harian kalau misalkan kita kerja ya dapat gaji, kalau enggak ya enggak gitu Pak. Baik, ibu terdaftar sebagai orang penerima kartu macam-macam selama ini atau kartu miskin lah dari RT Enggak. RW. Enggak, saya nggak pernah dapat apa-apa sama sekali. Selama saya tinggal di Jakarta Pusat, saya nggak pernah dapat apa-apa sama sekali. Lah ketika ibu kemarin minta bansos ke RT RW ibu, Kan KTP saya katanya KTP Jelambar, jadi nggak bisa kalau diituin di pusat. Terus saya mau ke Jelambar waktu itu mengurusin kan karena udah udah lockdown kan nggak bisa kemana-mana. Lagian saya juga nggak ada kendaraan juga, susah juga gitu Pak. Kalau saya maksudnya pengen ngasih data saya ke RT yang di Jelambar. Terus saya coba usahakan yang di pusat. Saya dengar dari yang lain kan katanya kalau misalkan itu bisa juga. Kata RT saya nggak bisa, katanya gitu kan. padahal KTP-nya DKI. DKI saya Jakarta Barat Pak. Iya, walaupun Jakarta Barat tapi Iya DKI, iya. Tapi nggak bisa juga dia Nggak bilang. bisa, nggak bisa. Jadi sampai hari ini belum dapat sama sekali. Nggak pernah dapat apa-apa sama sekali saya. Kalau suaminya KTP mana? Sama? KTP Jakarta juga sama. Jakarta Barat juga? Iya, Tinggalnya rumah kontrak, rumah kos, rumah apa? kontrakan, kontrak saya. Jadi bagaimana hidup selama corona ini? Nunggak, nunggak kontrakan dulu. Kontrakan boleh nunggak makan hari-hari? Kan sebelumnya kan waktu kerja nyimpen, jadi pakai simpanan yang ada. Terus kan kemarin kan masih ada motor, gadein BPKB dulu, yang penting kan maksudnya buat makan dulu gitu. Pakai yang ada dulu. Jadi daripada kan istilahnya anak gak makan gitu ya Pak. Terus kebenaran pas kemarin libur sekolah anak yang gede ke Jakarta. Jadi yang satu yang gede lagi ikut saya juga. Saya bilang ya udah deh daripada kita gak makan kan yang ada aja. Saya bilang gitu. BPKB digadein, kontrakan juga. Sebenarnya sih yang punyanya udah nagih-nagih juga. Cuman mau diapain lagi saya bilang ngertiin dulu lah saya bilang gitu. Namanya lagi kayak gini segitu kan. Bukannya gak mau bayar segituin. Jadi sekarang apa yang ibu harapkan dari pemerintah baik DKI maupun pemerintah Depsos dalam hal ini pemerintah pusat? Ya ngarepin sih kayak yang lain gitu Pak, istilahnya dapat bantuan gitu ya. Istilahnya seenggaknya kan bisa nolong juga kan kalau kita dapat bantuan gitu, istilahnya ngebantu-bantu gitu. Ya mungkin sampai mudah-mudahan sih habis lebaran bosnya, suami saya juga udah datang lagi, udah mulai kerja lagi. Buat nyambung hidup lah istilahnya gitu. Kalau misalkan kita dapat bantuan gitu. Ini kan nggak ada sama sekali. Tetangga dapat semua? Tetangga dapat semua. Bahkan saudara saya, jadi dia RT yang sama-sama saya, cuman dia tinggal di tempat lain. Dia di tempat lain itu malah dapat Pak. Gitu. Makanya saya coba ngajuin kan karena KTP saya Barat, saya bilang saya ajuin di pusat. Karena kan saudara saya juga begitu ngalamin hal yang sama kayak saya, cuman kalau dia kan dapat. Malah kalau saya malah katanya nggak bisa, katanya gitu. Saya bilang coba kita bikin kayak domisili apa gimana gitu, nggak bisa karena kamu kan di Barat, kata gitu. Jadi kamu harus KTP sono ya dapat bantuannya dari sono juga, kata gitu.
Itu RT yang ngomong atau RW? Itu Pak RT, RT-nya yang ngomong langsung Pak. Baik Bu Is, Iya Pak. kalau Pak Sukriana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 3 bulan yang lalu itu saya ngajuin KJP Plus untuk pengajuan lagi untuk KJP Plus anak saya. Jadi saya datang ke RT, Pak RT tolong saya minta surat pengantar untuk KJP. Jadi pas saya datang RT udah marah-marah. Jadi dia minta iuran kepada saya yang harus dibayar 1 tahun. Saya bilang Pak RT, Bu RT, saya nggak punya duit. Kalau ada uang saya bayar. Tolonglah bikinkan dulu surat pengantar untuk KJP. Nggak ada. Udah kamu saya bikinin surat ini aja, surat pindah dari RT saya. Nah jadi saya langsung kesel, saya pulang. Besoknya saya ngurus KTP ke kelurahan. Jadi data saya dari kelurahan yang saya tempati, KTP itu udah nggak ada. Sedangkan saya mau ngajuin ke kelurahan Kebayoran Lama, Pak. Nah di situ Pak RT datang ke saya, Mas, tolong fotokopi KTP sama fotokopi KK. Nanti kalau ada bantuan sosial, mudah-mudahan dapat turun. Saya tunggu bantuan yang pertama dari Pemprov. Lolos, saya nggak dapat. Kemarin nanya lagi, bantuan dari Presiden. Saya lolos, nggak dapat lagi. Tapi anaknya yang punya kontrakan kok dapat. Dari situ saya berkaca-kaca, ini ada apa saya bilang. Jadi saya sempetin tanya ke RT yang lama, saya dulu domisili sana sama anaknya. Saya bilang, Dek, itu nama saya, data saya ada nggak di RT di sini? Masa saya kamu nggak dapat bantuan sosial? Tolonglah dicek. Nah anaknya bilang, anaknya RT-nya nggak tahu, nggak ada. Tolonglah dicek, saya bilang. Akhirnya saya kembali ke rumah, saya laporan ke RT yang baru, yang saya tempati di rumah kontrakan. Saya kasih data. Tapi tetap saya tanya lagi ke RT, saya bilang Pak RT, mana ini? Saya kok nggak dapat bantuan sosial. Nah begitu malamnya RT datang, anak buahnya datang ke rumah saya. Ini Mas, buat nyambung hidup. Mudah-mudahan nanti tahap yang kedua bisa dapat. Begitu Pak. Nyambung hidup dikasih berapa? Waktu itu malam tetangga saya juga kan supir Korea, dia dikasih beras 2 liter, terus minyak 4, sama sarden, sama susu. Ada juga dikasih? Saya dikasih. Oh, jadi udah dapat dong? Jadi itu saya nggak tahu mungkin gimana, apa bansos itu dipecah atau dibongkar atau dipotong-potong bagi rata, apa yang nggak, misalkan yang dapat full. Jadi dipotong setengah gitu. Nah nanti yang setengah lagi dipotong seperempat, mungkin begitu, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas intinya ada itikat baik dari Pak RT datang ke rumah saya. Nih Mas untuk nyambung hidup, dikasih beras 2 liter saya. Terus ada mie-nya juga 4, ada susunya juga, ada sardennya juga. Ya walaupun saya nggak dapat full utuh, tapi saya alhamdulillah masih bersyukur. Saya sama istri saya masih bisa makan, alhamdulillah, walaupun profesi saya cuma ojek online, tapi ya saya berharap kedepannya bisa lebih baik. Tolong pemerintah, tolong RT, tolong yang proaktif. Kalau bisa, kalau ada dana seperti ini, tolonglah proaktif, kasih tahu ke warganya, jangan hanya diam. Jangan hanya diam pangku tangan nunggu warganya, ada bansos, diem-diem aja atau apa, tolong dikabarin warganya. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Kebayoran Lama Selatan, Jalan Jatayu 1, Kebayoran Lama Selatan. Kerja hari-harinya ojek? Saya profesi sekarang ojek online, Gojek Pak. Waktu tinggal tempat lama kerjanya apa? Saya supir pribadi. Supir pribadi bawa Jepang, saya 3 tahun kemarin. Cuma sekarang bos saya udah pulang ke Jepang, saya nganggur ya ngojek aja sudah. Baik, Mas Sukriana. Kalau Mbak Iya, gimana ceritanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan punya anak Pak, lumpuh. Nah lagi hari Sabtu itu ada orang ke rumah. Tunggu dulu, ibu tinggal di mana? Dulu tinggalnya di Cimayang. Enggak, sekarang. Kalau sekarang di Keramat Watu, Keramat Tegal. Itu Tangerang, Bukan Banten. Banten. Iya, Ya tapi kecamatannya apa? Tangerang. Keramat Watu. Oh, Keramat Watu. Kecamatan Keramat Watu, Kelurahan Keramat Watu, Kampung Keramat Tegal. Serang ya. Iya. Baik, gimana ceritanya? Ya saya kan punya anak lumpuh. Pas Ya. hari Sabtu itu ada yang datang ke rumah. Ya, Katanya pas sebelum puasa itu ke rumah. Nyariin saya katanya. Pengen lihat anak Teteh, tahu di berita katanya Teteh punya anak lumpuh. Iya Pak, saya ke sana nyari-nyari Teteh, Tetehnya nggak ada, orang sayanya udah pindah ke sini. Terus Bapak tahu dari mana? Ada yang ngasih tahu aja. Terus yang ke rumah siapa? Pak Camat katanya. Pak Camat polisi dari Waringin. Mau ngasih bantuan katanya buat anak Teteh. Emang Teteh di sini udah lama pindahnya. Kalau pindah dari Cimayang dari bulan 7 2019. Tapi posisinya ngontrak. Ya berhubung orang tua itu kasihan, suaminya nggak kerja takut nggak kebayar. Jadi dibeliin gubuk-gubuk sama orang tua. Tapi gubuk juga bukan tanah sendiri, tanah negara. Katanya suami kamu itu nggak kerja no, takutnya nggak kebayar. Ini emak ada rezeki sedikit, beliin rumah ya. Biar suami kamu itu dapat sampingan sedikit-sedikit ke buat makan. Oh iya sih mak, terima kasih. Ya harapan saya Pak ya mudah-mudahan kesentuh dengan lihat kondisi anak saya. Saya pengen bantuan dari pemerintah gitu. Seenggaknya uang lah buat berobat anak saya. Orang tadinya sehat, saya pengen anak saya sehat lagi Pak. anaknya lumpuh sejak kapan? Kalau nggak salah jalan 4 bulan. Umur berapa? Sekarang jalan 11 tahun. Oh, 11 tahun lumpuh. Ya kalau kena penyakitnya mah mau jalan 4 bulan. Sampai sekarang lumpuh. Sampai sekarang lumpuh. Lumpuhnya udah berapa bulan? Udah tahunan. Semenjak dari 4 bulan, jalan 4 bulan itu. Oh, sejak umur 4 bulan udah lumpuh. Iya. Sampai sekarang. Anaknya 1 orang. Itu anak pertama Pak. Anaknya mah 3. Tapi yang lumpuh ini beda bapak. Oh gitu. Iya. Terus bantuan sosial yang terjadi sejak corona ini ada nggak menerima? Belum ada. Udah ke RT RW? Kemarin udah diambil datanya sama RT. Datanya. Iya. Tapi belum keluar. Kemarin itu kapan diambilnya? Kalau nggak salah hari Minggu. Minggu ini? Pagi kalau nggak salah. Ya sampai hari ini baru 2 hari kan, baru Selasa. Iya. Belum keluar sampai hari ini. Tapi 1-2 orang mah udah pada datang sih Pak ngasih sembako. Ya berupa beras, telur, minyak, gula gitu. Kepakailah buat 4 hari makan mah buat kita. Itu warga kan? Iya. Dari warga. Ya kasihan. Iya. Suami ibu kerja apa? Kerja security. Security. Di mana? Di Jakarta? Bukan. Di SMI Bojonegara. Terus gajinya berapa sebulan? 2,5. 2,5. Ini juga baru kerja ge Pak, mau jalan 3 bulan. Tadinya mah nggak kerja, nganggur di rumah aja. Sekarang baru kerja. Iya baru kerja. Tapi masih kerja kan? Masih sekarang Isol masih kerja. Security. Iya. Jadi yang ibu harapkan sekarang apa? Bantuan Ya orang-orang sosial. maki serukan dapat bansos, saya juga pengen gitu Pak. Oh gitu. Buat inilah, buat berobat anak lah kalau bisa mah. Apa kata RT-nya, RW-nya?
Ya mudah-mudahan ngomongnya mah mudah-mudahan dapat ya teh, nanti dimasukin datanya. Baik, terima kasih Iis, Pak Iya, dan Pak Sugriana sudah bergabung bersama kami malam ini. Mudah-mudahan habis ini bantuannya ya mengalir seperti yang kita harapkan bersama. Kita rehat sejenak.